Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Putra Nugroho dari kelas B semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya di Museum Bahari Jakarta dengan tema Bedah Arsitektur Museum Bahari Jakarta. Jadi sebenarnya sebelum ini tema saya itu mau ngebahas tentang kapal-kapal di dalam Museum Baharinya, karena kan isinya kan itu kapal-kapal semua ya Pak. Tapi setelah saya udah banyak foto-foto soal tentang kapalnya, nulis-nulis yang ada di dalam museumnya juga, saya rasa kayaknya teman-teman saya yang lain pun pada nulis kapal juga, karena kan kita berangkat ke sana lumayan ramai. Jadi saya ganti dari tema yang awalnya mau ngebahas kapal, jadi saya mau ngebahas tentang arsitekturnya Pak. Oke, kita mulai. Museum Bahari Jakarta yang menempati bekas komplek gudang rempah-rempah milik VOC di abad 17, merupakan salah satu arsitektur kolonial tertua yang paling masif dan masih berdiri di Indonesia. Bangunan ini memiliki nilai historis dan struktural yang tinggi karena mempresentasikan sintetis antara fungsi logistik militer serta adaptasi terhadap iklim pesisir Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik arsitektur kolonial Belanda bergaya fungsional utilitarian pada bangunan Museum Bahari Jakarta, sekaligus mengkaji bagaimana elemen-elemen tersebut beradaptasi terhadap lingkungan tropis. Oke, kita akan ngebahas tentang kerangka teori, mazhab, dan aliran desainnya. Berdasarkan yang saya cari, jujur kan sebelumnya saya itu belum banyak belajar tentang style-style dari arsitektur bangunan. Tapi setelah saya banyak riset dan saya mirip-miripin, menurut saya yang paling mirip dengan bangunan kolonial Belanda yang di Jakarta itu ini Pak, utilitarian style. Itu dari Art Deco. Nah, saya bisa ngelihat dari waktu itu kan saya cari di Google itu Art Deco tapi bagian yang bangunan kolonial. Nah, itu mirip banget sama bangunan-bangunan Belanda di Indonesia. Utilitarian atau fungsionalisme dalam arsitektur adalah aliran desain modern awal yang menekankan bahwa bentuk sebuah bangunan harus tunduk sepenuhnya pada fungsi, efisiensi logistik, keamanan, dan ketahanan material. Ciri-ciri tersebut terlihat dalam penggunaan fasad bangunan yang polos tanpa hiasan, struktur dinding bata yang masif untuk proteksi, penggunaan material lokal yang kokoh secara efisien, dan penghindaran elemen dekoratif yang tidak memiliki nilai struktural. Jadi dari yang saya lihat, memang kalau bangunan-bangunan pada bangunan kolonial Belanda itu minim akan dekorasi Pak. Jadi yang saya lihat itu bangunannya bersih, putih, lumayan polos. Kadang kita ngeliatnya juga agak sedikit bosan, tapi saya ngeliatnya bisa sehingga yang melihat bangunannya itu menurut saya bisa ngerasain dari kekokohan bangunannya, karena kan dia punya dinding yang lebar-lebar. Analisis elemen visualnya. Yang pertama ada warna. Warna pada Museum Bahari Jakarta cenderung terkendali dan organik. Tidak banyak warna artifisial yang digunakan pada permukaan bangunannya. Warna putih kapur, coklat gelap kayu jati, merah terakota dari bata, dan hitam besi tempa menjadi warna dominan yang menyelimuti seluruh kompleks. Penggunaan palet warna yang terbatas dan bersumber dari material alami ini menunjukkan pendekatan arsitektur utilitarian yang jujur, fungsional, dan bersahaja. Yang kedua adalah tipografinya. Tipografi pada papan informasi dan keterangan koleksi di Museum Bahari Jakarta menggunakan huruf sans serif yang bersih, tegas, dan fungsional. Pilihan tipografi semacam ini sangat dekat dengan prinsip fungsionalisme modern yang mengutamakan kejelasan penyampaian informasi sejarah daripada aspek dekoratif. Jadi kalau tipografi yang ada di dalam museumnya itu memang sebenarnya tuh nggak banyak,
Jadi itu dia cuma menggunakan tipografi di bagian pemberitahuan, misalnya penjelasan tentang isi dari koleksi kapal-kapalnya, dan sebagai papan petunjuk untuk kita diarahkan, pengunjung diarahkan ke arah mananya di dalam museum tersebut. Selanjutnya adalah analisis elemen visual, layout atau komposisinya. Layout spasial dan denah bangunan Museum Bahari Jakarta terlihat sangat rapih, geometris, dan sistematis. Elemen-elemen struktural seperti pilar-pilar kayu, bukaan jendela, bentangan balok langit-langit, dan ketebalan dinding disusun secara teratur dengan ritme yang presisi. Tidak ada kesan asimetris yang acak, penuh sesak, atau bentukan ruang yang bertabrakan. Tata ruang bangunan pameran disajikan dengan pola linier yang konsisten. Kerapian tata letak ini menunjukkan penggunaan prinsip grid spasial atau sistem modular, meskipun garis-garis grid tersebut tidak terlihat secara langsung di atas lantai. Susunan fisiknya memperlihatkan keteraturan 3 dimensi yang sangat kuat. Selanjutnya adalah ikon dan simbolnya. Ikon dan simbol digunakan pada elemen arsitektur Museum Bahari Jakarta bersifat sederhana, struktural, dan langsung merujuk pada fungsinya. Yang berarti dia tidak memakai ikon atau simbol-simbol yang bertele-tele, melainkan wujud fisik bangunan yang disederhanakan menjadi simbol arsitektural seperti bentuk segitiga curam pada atap pelana, kisi-kisi garis horizontal pada jendela jalusi, serta lingkaran masif dari kepala angkur besi, wall ties. Bentuk elemen tersebut tidak dirancang untuk dekorasi sintetis, melainkan simbolik dari ketahanan dan rekayasa mekanis masa kolonial. Selanjutnya adalah media dan materialnya. Material yang digunakan ini memperkuat kesan fungsionalisme kolonial yang murni. Tidak ada penggunaan ornamen dekoratif tradisional atau polesan visual yang terlalu ramai. Seluruh material dibiarkan terekspos apa adanya. Semuanya diarahkan kepada efisiensi volume ruang, kekuatan mekanis, dan ketahanan struktur jangka panjang. Dalam arsitektur fungsional atau utilitarian, pemilihan penggunaan material menjadi elemen paling krusial karena efektivitas sebuah bangunan logistik dapat sangat dipengaruhi oleh kemampuan material tersebut dalam merespons iklim tropis yang ekstrim, menahan kelembapan tinggi, serta menjaga stabilitas suhu di dalam ruang. Selanjutnya adalah argumentasi kesesuaian dengan aliran desainnya. Yang pertama, desain kompleks ini menerapkan konsep kejujuran material, honestly of materials, yang sangat masif dan tanpa polesan artifisial. Dalam tradisi fungsionalisme, material bangunan diekspos apa adanya karena dianggap objektif, tangguh, dan efisien. Yang kedua, bangunan ini menggunakan struktur tata letak yang sangat teratur dan modular. Barisan pilar vertikal, bentangan balok horizontal, dan bukaan jendelanya disusun secara konsisten dengan ritme yang presisi. Yang ketiga, desain bangunan ini memiliki hierarki ruang dan perlindungan komoditas yang jelas. Penggunaan ruang dapat merasakan transisi dari skala makro berupa aula penyimpanan yang lapang dan tinggi menuju detail mikro seperti sistem ventilasi silang atau cross ventilation. Selanjutnya adalah konteks Jakarta sebagai ruang desain. Jakarta adalah kota dengan lapisan sejarah yang sangat kontras. Setiap hari masyarakat bergerak di antara gunung-gunung pencakar langit modern, pusat perbelanjaan megah. Namun, di tengah gemuruh modernitas tersebut, kawasan pesisir utara Jakarta, khususnya bagian Jakarta Utara, menyajikan realitas visual yang berbeda melalui kehadiran bangunan-bangunan pusaka. Karena menurut saya orang Belanda pada zaman dulu itu lebih tertarik untuk membangun bangunan yang ada pada pesisir atau dermaga-dermaga karena mengikuti dari pasar atau tempat strategis untuk mereka berdagang. Arsitektur Museum Bahari Jakarta
hadir sebagai jangkar visual yang menghubungkan Jakarta modern dengan akar sejarah maritimnya. Di tengah lanskap Jakarta Utara yang kini padat oleh kawasan industri, pelabuhan kontainer kontemporer, dan kekacauan visual urban, struktur bangunan bekas gudang VOC ini menawarkan pengalaman ruang yang bertolak belakang, masif, jujur, bersahaja, dan syarat akan memori masa lalu. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kekurangan desain arsitektur Museum Bahari Jakarta adalah kekuatan struktural dan fungsionalisme ruangannya yang luar biasa. Berkat penerapan aliran utilitarian fungsionalisme, bangunan ini mampu bertahan ratusan tahun menghadapi iklim pesisir yang korosif karena dinding bata merahnya yang masif dan pilar kayu jatinya yang kokoh. Namun, desain arsitektur ini juga memiliki beberapa potensi kekurangan karena karakteristiknya yang murni, fungsional, dan minimalis demi kebutuhan gudang logistik masa lalu. Bangunan ini terasa sangat masif, polos, dan minim ekspresi dekoratif yang hangat. Karakter interiornya yang didominasi dinding tebal dan lorong-lorong linier yang panjang dapat memunculkan kesan ruang yang dingin, kaku, dan sedikit intimidatif bagi sebagian pengunjung modern. Kesimpulannya adalah, arsitektur dari Museum Bahari Jakarta menurut saya merupakan contoh objek rekayasa ruang publik historis yang sangat menarik untuk dianalisis karena menggabungkan fungsi logistik militer, ketahanan material, dan kebutuhan adaptasi ekologi pesisir. Berdasarkan analisis elemen struktural dan material, objek ini memiliki kecenderungan kuat pada aliran utilitarian style, fungsionalisme, dan pendekatan adaptasi tropis. Namun, sebagai ruang publik edukatif kontemporer, arsitektur ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal kenyamanan, spasial pengunjung, optimalisasi tata cahaya pameran, dan adaptasi interior tanpa merusak material asli bangunan pergudangan pada abad ke-17 yang ini. Secara keseluruhan, arsitektur Museum Bahari Jakarta dapat dipahami sebagai sebuah mahakarya rekayasa fungsional tropis yang tangguh melintasi zaman. Ia bukan hanya sekedar deretan dinding tua bekas gudang VOC, tetapi juga bagian dari monumen fisik yang mempresentasikan identitas, ketangguhan, dan akar sejarah kultural Jakarta sebagai kota bandar maritim yang besar. Segitu saja hasil dari penelitian saya tentang Museum Bahari Jakarta yang saya lebih tajam membahas tentang arsitekturnya yang jujur sebenarnya saya lumayan suka Pak tentang style dari bangunan kolonial Belanda karena menurut saya kan sangat berbeda dengan ini ya bangunan-bangunan di Indonesia yang dibangun dari orang-orang pribumi. Menurut saya meskipun bangunannya terlihat polos, kaku, dingin, dan kadang menyeramkan, apalagi kan banyak kan kayak film-film kayak Pabrik Gula, itu kan dia juga memakai bangunan-bangunan yang dibangun pada masa kolonial. Tapi menurut saya justru karena itu kita bisa ngelihat Jakarta pada zaman dahulu. Dan itu juga yang mungkin saat itu dipikirkan oleh orang-orang kolonial, orang-orang Belanda, bagaimana caranya mereka membuat bangunannya tetap memiliki gaya yang khas, namun tetap disesuaikan dengan iklim tropis yang tentunya sangat berbeda dengan di Eropa. Segitu saja dari saya. Nama saya Anggur Putra Nugroho dari kelas B semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.